kalau tidak ada kepastian, kalau tidak ada keadilan. Nggak bakal mungkin. Itu apa bedanya dengan hukum rimba? Nah, kalau begitu kan ada kuat. Manfaatnya untuk siapa? Yang paling kuat. Yang kuat. Untuk yang kuat. Karena dia memanfaat hukum. Dia menjadikan dirinya menjadi hukum. Jadi manusia untuk hukum, bukan hukum untuk manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita berbincang-bincang di acara Bincang Perubahan. Kita akan membahas khusus tentang ketidakadilan hukum di negeri ini. Dan ini makin kesini nih makin banyak kasus maupun praktek yang menunjukkan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Dan telah hadir bersama kita Dr. Abdul Khair Ramadan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Dr. Rahmat Kurnia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan kita akan membahas satu hal yang sangat penting, dan ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak terkait dengan ketidakadilan hukum. Apapun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh rakyat yang lain, kalau hukum tidak tegak maka kita tidak akan mendapatkan kenyamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Nah, di akhir-akhir ini kita melihat ada beberapa kasus yang nampaknya menampakkan ketidakadilan itu. Di antaranya misalnya ada kasus efek dari pembunuhan Brigadir J, yang di situ salah satunya ada nama PC yang kemudian tidak ditahan, alasannya karena punya anak gitu ya. Di sisi lain ada ibu-ibu yang lain juga ditahan walaupun punya anak gitu. Nah, ini salah satunya. Juga ada praktek penistaan agama yang dilakukan oleh beberapa orang yang mungkin karena dekat dengan kekuasaan tidak ditahan, bahkan tidak diproses, tetapi di kasus yang lain begitu cepat orang diproses gitu. Nah, ini saya ingin mendapatkan gambaran, kita semua ingin mendapatkan gambaran dari ahli hukum pidana, Bang Khair Ramadan. Ini fenomena apa sebenarnya ketidakadilan hukum ini bisa muncul, Bang? Ya, yang disampaikan tadi itu kenyataan. Hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya, kalau kita bicara secara filsafat, hukum itu kan memang untuk manusia. Jadi manusia itu akan hidup teratur, hidup dalam kesebandingan, dan dapat manfaat dengan adanya suatu hukum. Karena hukum itu untuk manusia. Tetapi kenyataannya sekarang manusia untuk hukum. Padahal dalam hukum tidak ada manusia, hukum kosong, hanya hukum itu sendiri. Kosong dalam hukum itu. Hukum itu untuk dirinya sendiri, tapi manfaatnya untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Kalau manusia untuk hukum berarti manusia mempolitisasi hukum itu untuk kepentingan dirinya, kelompoknya, golongannya, dan sebangsanya. Nah, kalau jika kita bicara keadilan, berarti ada kesebandingan. Kalau kita bicara kepastian, ada keteraturan yang berujung pada ketertiban. Sedangkan keadilan tidak berdiri sendiri, dia membutuhkan kepastian. Terlebih lagi, bagaimana mewujudkan dolmatul khair, kemanfaatan hukum, ketika tidak ada hukum yang pasti, ketika tidak ada hukum yang adil. Oleh karena itu, aksiologi hukum yang dianut konstitusi yang disebutkan secara jelas, secara ekspresis verbis pada pasal 28D ayat 1, itu ada satu tarikan nafas disebutkan kepastian hukum yang adil. Nah, sekarang hukum berjalan tidak pasti dan tidak adil. Delik ini seharusnya delik biasa, tetapi jadi delik aduan. Delik yang delik aduan menjadi delik biasa. Diputar-putar tergantung siapa yang menggunakan. Berarti tergantung manusia yang memiliki kewenangan untuk mengatur suatu problematika hukum. Dan ini terkait dengan kepentingan. Sehingga bagi seseorang diterapkan, bagi seseorang yang lain tidak diterapkan. Di sini tidak ada kesebandingan, tidak ada keadilan.
Apa penyebabnya sebenarnya Bang itu? Apakah hanya karena APH-nya atau aparat penegak hukumnya? Atau ada faktor lain misalnya sistemnya? Ya pasti ada aktor-aktor yang turut campur dalam rangka menegasikan keberlakuan hukum itu. Pasti tidak mungkin. Apakah dari pihak eksternal maupun internal aparat penegak hukum itu sendiri. Tetapi ini sudah menjadi suatu fakta. Ketika misalkan yang lagi ramai Eko tadi, itu kan delik biasa, bukan delik aduan. Mestinya bisa diproses langsung harus diproses walaupun tidak ada yang mengadukan. Nah lalu dia sudah minta maaf. Permintaan maaf walaupun sudah dimaafkan tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Sama seorang koruptor. Orang koruptor telah mengaku saya korupsi, saya kembalikan kerugian keuangan negara. Apakah dengan demikian dia dibebaskan dari delik? Kan dimaafkan. Dulu ada lagi yang namanya Sukmawati. Dia melakukan penodaan dalam bentuk penghinaan terhadap azan cadar. Hanya cukup dia minta maaf. Pada saat itu dia datangi Kiai Ma'ruf, minta maaf di MUI. Kemudian perkaranya selesai, tidak kelanjutannya. Tidak dilanjutkan. Nah itu kan bentuk ketidakadilan. Kalau begitu, Ahok dia sudah minta maaf, tapi tetap diproses. Nah lain hal lagi, yang delik umum dalam pertentangan delik biasa. Habib Rizik dilaporkan oleh Bima Arya. Kemudian Bima Arya ingin mencabut laporannya, tidak diperkenankan karena delik biasa. Walaupun tidak ada akibat yang terjadi, tidak ada keonaran di masyarakat. Nah, satu hal lagi, Putri Chandra PC lah, MC apa PC kan bersama itu. PC. Dia karena punya anak, sehingga tidak layak untuk dilakukan penahanan. Sekarang kita kembalikan ke norma dalam KUHP. Persyaratan tentang penahanan itu apa? Seseorang ditahan mau jenis kelaminnya laki-laki, perempuan atau dia berjenis kelamin ganda, sepanjang telah memenuhi unsur syarat penahanan, maka dia ditahan. Apa itu? Dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, atau menghilangkan barang bukti. Orang itu ditahan. Nah berarti agar tidak ditahan harus ada tambah lagi karena punya anak masih kecil. Nah ini apa kepastian hukum yang macam mana sehingga itu menjadi suatu dalil PC tidak ditahan. Angelina Sondak anaknya kecil, tindak pidananya korupsi, tidak diancam hukuman mati, ditahan. Banyak. Jadi Bang kalau saya lihat itu ada beberapa hal yang saya tangkap tadi itu ya. Pertama bahwa hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Artinya kan sebenarnya selama manusia yang membuat hukum, berarti itu kan berarti manusia untuk hukum. Karenanya kan sejatinya hukum itu bukan berasal dari manusia kan? Inil hukmu illa lillah. Ya, tidaklah ada hukum aturan dibuat kecuali milik Allah. Jadi harusnya aturan itu milik Allah. Selama aturan itu bukan dari Allah, pastilah itu bukan hukum untuk manusia tapi manusia untuk hukum. Kan itu satu ya. Kemudian yang kedua adalah aparat penegak hukumnya tadi itu. Nah, selama APH-nya itu dia tidak memiliki tadi kesetimbangan kalau istilah Bang Khairil itu ya, atau ada ketidakadilan di situ, nggak mungkin ada keadilan gitu barangkali ya. Ya karena cita hukum itu kan tadi kepastian, keadilan, kemanfaatan. Ujungnya kan kemanfaatan, maslahat. Dan sekarang bagaimana hukum itu mampu mengantarkan kemaslahatan bagi manusia kalau tidak ada kepastian, kalau tidak ada keadilan, nggak bakal mungkin. Itu apa bedanya dengan hukum rimba? Nah kalau begitu kan ada kuat. Manfaatnya untuk siapa? Untuk yang kuat. Yang kuat. Untuk yang kuat. Karena dia memanfaat hukum. Dia menjadikan dirinya menjadi hukum. Jadi manusia untuk hukum, bukan hukum untuk manusia. Kalau gitu, jadi menarik Bang. Tadi kan kelihatannya
PC itu dibandingkan dengan Angelia Sonda tadi. Ada kan? lagi Ibu Rini yang pernah Bu Rini. ditangani. Oh, Bu Iya, Rini. iya, saya pernah jadi ahli Bu Rini. Oh, iya, iya. Ditahan, anaknya ada, kecil, saya lihat. Ya, terus Eko misalnya dengan siapa Bang Edi Mulyadi dan seterusnya itu kan tidak setara. Jadi kan kelihatannya nih yang kuat selamat, yang Ya, dekat tidak. dengan kekuasaan selamat, tapi yang rakyat jelata itu yang kena. Apa ini fenomena hukum rimba yang terjadi Iya, di sini? saya pernah nulis. Iya. Jadi bukan hanya rumah saja yang ada klasterisasi. Jadi hukum juga ada klasterisasi. Jadi bahkan yang mana yang waiting list, yang mana yang inden, yang mana di stok. Nah, tinggal bagaimana persetujuan bank untuk memberikan KPR. Nah, persetujuan bank untuk memberikan KPR ini berarti dia yang menentukan untuk seseorang itu lulus atau tidak, menghuni atau tidak, tergantung persyaratan tertentu. Sehingga ada kontrak standar di antara para kepentingan untuk menentukan siapa yang lebih dahulu masuk ke dalam klaster tersebut, siapa yang waitlist, siapa yang tidak dimasukkan ke dalam klaster hukum itu. Jadi bukan mafia hukum lagi, klasterisasi hukum. Klasterisasi hukum. Nah, Bukan oligarki hukum, bukan? ya kalau udah klasterisasi hukum berarti nanti ada perjumpaan kepentingan terkait pemanfaatan klasterisasi itu. Ada manajemen estate-nya lah di sini. Siapa yang paling kuat? Ada manajemen estate-nya. Bapak bisa berbeda sama saya klasternya nanti. Iya, Tergantung iya, kalau lebih saya atau lebih Bapak yang kuat. Kalau kita sama-sama masuk ke dalam klaster yang sama. Tentu dengan fasilitas yang beda. Nah, Bang Oroki bisa juga hal yang lain, bisa tidak dipidana karena tidak masuk dalam daftar absen klaster yang akan disebutkan itu. Dia di luar klaster. Disitulah kepentingan bermain. Nah, disitulah uang bermain. Semuanya main. Di situ semua main. Jadi ada, Harta tahta wanita yang masuk semua lah itu. makanya ada jaksa pinangki segala macam di situ. ya, itulah. Nah, itulah wajah atau potret Betul. penegakan hukum di Betul. negeri ini. Nah, tentu jauh dari rasa keadilan Wah, jauh, masyarakat. jauhnya tidak sampai meteran saya. Nah, Saking dan, jauhnya. dan kalau tidak adil itu pasti yang terjadi kezaliman. Oh, sialin. Betul nggak? Betul. Nah, padahal kan dalam aturan Islam itu clear sekali. Ya bagaimana dia menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya? tidak adil. Pak zalim. Iya, zalim. Dan kezaliman itu kan kata Nabi, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatu yaumil qiyamah. Takut kamu berbuat zalim karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Di dunia aja terasa gelap kan dengan kezaliman juga, apalagi Rasulullah nanti. juga pernah bersabda bahwa kelak di akhir zaman dia bicara dengan Ubay bin Ka'ab, ada pemimpin. Pemimpin itu yang diidentikan adalah pemimpin bodoh. Ternyata pemimpin bodoh itu yang dimaksudkan oleh Rasul adalah yang tidak mengikuti ketentuan Allah dan ketentuan Rasul, dan dia zolim. Dan banyak orang-orang, aparat sekelilingnya, organ-organnya membenarkan dia. Maka menurut hadis tersebut, orang-orang yang membenarkan termasuk orang zalim itu tidak akan menjumpaiku di telaga Khaud. Aku bukan tergolongannya, dia bukan golonganku, dan pastinya dia tidak dapat syafaat dong. Tetapi kalau kita di luar mereka, di luar klaster mereka, nah, insya Allah kalau kita di luar klaster mereka, Bang Rocky, kita dijumpai Rasul, minum telaga Khaud, dan kita dapat syafaat. Insya Allah. Mereka juga klasternya lain, Pak, di Padang Masa. Lain karena dia bukan di Telaga Khaud, entah di mana lah. Dan lain. Jadi ini klasterisasi hukum akan berdampak klasterisasi para penjahat di dunia kelak di Padang. Iya. Dan Bang Rocky, kalau kita lihat ya, Bang ACR, ketidakadilan ini itu kan akan berdampak kepada kehancuran bangsa dan negara. Betul. Kan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa innama ahlakal ladzina man qablakum, sungguh yang diantara yang menyebabkan kehancuran orang-orang selain kalian itu. Siapa? Ya, innahum idza kanu, apabila adalah keadaan mereka, ya, idza saraqa fihimus syarif tarakuhu
wa idza sariqa fihimud dha'if aqamul hadda. Yaitu mereka itu apabila yang mencuri itu orang-orang yang Pembesar, berdarah biru, pembesar, mereka berkuasa. biarkan bebas masuk klaster yang ketiga tadi itu. Ya, yang udah ditentukan, yang aman. Iya, tapi kalau yang melakukannya itu adalah kalangan lemah, kalangan Oh, iya. bawah, Ah, mereka itu masuk. tegakkan dengan sekerasnya. Itu di bawah Gitu. RSS itu klasternya itu. Klaster RRSS. RSS. Ah, Jadi gitu. benar keadilan itu menunjukkan kepribadian individu, menunjukkan kedaulatan bangsa, menunjukkan kemakmuran bangsa itu. Kenapa? Karena ya udah jelas dibentuk bahwa sila kedua itu yang disebutkan kemanusiaan. Manusianya dulu yang adil dan beradab. Tidak mungkin ada peradaban tanpa ada keadilan. Ada keadilan. Tidak mungkin manusia dalam satu bangsa itu mampu mewujudkan Peradaban. peradaban Tanpa tanpa ada ada nilai-nilai manusia dia yang berkeadilan untuk dirinya sendiri, keluarga, lingkungan, dan bangsanya. Sehingga keadilan itu adalah sangat identik dengan hukum. Oleh karena itu putusan pengadilan itu disebutkannya keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kembalinya kepada keadilan Allah. Ya, karena tidak mungkin ada aturan adil kecuali aturan itu berasal dari zat yang maha adil, Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum, para pemimpin, penguasa, ya termasuk kita semua. Bagaimana kita mewujudkan keadilan itu? Walaupun tidak mungkin keadilan ini sempurna, tapi keadilan yang dapat dibenarkan secara logika, ya keadilan yang benar-benar dapat diuji dengan pendekatan agama, dengan pendekatan budaya, dengan pendekatan ilmiah. Nah, kalau yang sekarang terjadi keadilannya kita mau mengujinya dari mana bingung, Pak. Nggak masuk, diilmiahkan nggak masuk, dilihat dari budaya juga kagak, apalagi dilihat dengan pendekatan ajaran agama. Tuhan saja dibohongi, Tuhan saja dicela, Tuhan saja dihina. Dinistakan. Gimana? Ya kan? Sudah banyak kan? Betul. Jadi Banyak, ada yang jelas-jelasan tidak mempercayai hari akhirat. Ya? Gimana kalau begitu? Iya. Tidak percaya sama Tuhan, bagaimana mengharapkan keadilan Iya. negara ini berkah? Iya. Dan ketika keadilan tidak ada, ini sebenarnya tanda-tanda sedang menuju kehancuran tadi kan. Secara sadar, terencana, terprogram masuk ke jurang kehancuran. Makanya harus di stop ketidakadilan ini. kan, Iya. gitu. Jangan sampai dia terjadi secara terstruktur, sistematis, dan Dan masif. masif. ketidakadilan yang semakin masif. Nah, itu bingung kita. Oleh karena itu keadilan itu harus dinaikkan. Kezaliman itu harus diturunkan. Diturunkan. Orang-orang yang terlibat bermufakat jahat dalam menjatuhkan kepentingan bangsa negara ini harus Diadili. diadili. Baik para pemirsa Bincang Perubahan Channel dimanapun berada, perbincangan kita memang sangat hangat, bahkan saya khawatir jadi panas. Ya memang harus panas. Kalau nggak panas nggak jadi. Apa dinginnya hati? Mesti panas dulu baru dingin hati. Tapi intinya kita berbincang-bincang untuk kebaikan kita, supaya tercipta keadilan, peradaban yang baik, dan berefek adil di dunia, bahagia di akhirat. Tapi kalau peradaban itu naik, keadilan itu naik, BBM jangan naik. Nah, terus turun juga lah. Baik, kita akhiri perbincangan kita. Kita akan berjumpa di kesempatan yang lain. Saya Wahyudi Al-Maroki dan juga Bang Khair Ramadan, juga Bang Dr. Ahmad Kurnia. Kita undur diri, kita akan bertemu di kesempatan lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.